Selamat siang anak-anak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa tuh spermatogenesis, oogenesis, menstruasi, juga fertilisasi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi tersebut dengan masa fase kehamilan. Jadi setelah terjadi fertilisasi itu terjadi yang namanya fase kehamilan. Tahapan perkembangan bayi dalam kandungan umumnya dibagi ke dalam beberapa trimester atau beberapa periode, dihitung pakai bulan, jadi biasanya 3 bulan. Jadi perkembangan bayi dalam kandungan itu dimulai setelah pembuahan terjadi. Nah, pembuahan sendiri umumnya baru terjadi 2 minggu setelah tanggal menstruasi terakhir wanita itu dimulai. Nah, tanggal menstruasi terakhir atau disebut hari pertama haid ataupun terakhir yang kita singkat namanya HPHT dari setiap wanita itu akan digunakan untuk memprediksi tanggal persalinan, yaitu dengan menambahkan 40 minggu dari tanggal tersebut. Untuk pada trimester pertama, pada minggu ketiga, seiring telur yang telah dibuahi itu akan berkembang, tumbuh sebuah kantong embrio dan plasenta pun ikut terbentuk. Nah, sel darah terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang, lalu sirkulasi darah pun sudah mulai terjadi di situ. Nah, bentuknya seperti apa? Silakan anak-anak perhatikan di gambar ini. Oke? Nah, pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut 65 kali dalam 1 menit. Pada akhir bulan pertama, janin sudah berukuran sepanjang ya kurang lebih 0,6 cm gitu ya. Lebih kecil dari butiran nasi. Wanita juga akan mulai mengalami gejala kehamilan. Nah, contohnya gejala kehamilan itu biasanya mudah kelelahan dan payudaranya mulai membesar. Kemudian ada peningkatan level hormon HCG. Nah, juga menyebabkan menstruasi itu terhenti dan biasanya dijadikan tanda awal kehamilan. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan itu sudah mulai terbentuk. Dan janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga ke-10, janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya. Jadi janin pun telah berukuran hampir 3 cm panjangnya. Nah, semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia. Nah, pada minggu ini bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga ke-13 otak bayi akan berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah mengepal seperti tinju. Nah, gitu ya. Panjang bayi akan mencapai sekitar 8 cm. Memasuki minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk atau mulai dibentuk gitu ya alat kelaminnya. Memasuki trimester kedua, resiko keguguran akan ikut menurun karena kandungan wanita hamil semakin kuat dan berkembang. Berat bayi dalam kandungan itu mencapai ya kurang lebih 42 gram dengan panjang mencapai sekitar 9 cm. Tulang dan tengkoraknya itu semakin mengeras, kemampuan mendengarnya ikut meningkat.
Wanita hamil mungkin akan merasa tendangan-tendangan pada minggu ke-14 dan ke-15. Indera perasaannya mulai terbentuk dan ia mulai bisa mendeteksi cahaya. Bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada minggu ke-16 dan alat kelaminnya telah berkembang dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah mendengar suara kita. Memasuki minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan memproduksi sejenis kotoran janin yang bernama meconium. Ya. Bayi akan semakin terlihat seperti manusia kecil pada usia kehamilan yang memasuki minggu ke-22. Ia juga bisa merasakan gerakan dan mulai menumbuhkan rambut. Bayi akan bertambah berat karena ia sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup, mengeluarkan cairan plasenta seperti air ketuban yang merupakan pertanda baik. Karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernapas. Pada minggu ke-27, kehamilan bayi dalam kandungan wanita hamil telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan dia bisa cegukan. Wanita hamil mungkin merasa geli ketika si janin ini melakukan hal itu, gitu ya. Memasuki trimester ketiga, berat bayi bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang makin berkembang. Kepalanya terus tumbuh untuk mengikuti perkembangan sel sarafnya di otak. Kulitnya yang keriput itu menjadi semakin halus akibat lemak tubuhnya yang terus bertambah. Ia sudah bisa berkedip, menumbuhkan bulu mata, kuku, rambut lebih banyak. Bayi akan lebih banyak menambah berat badannya hingga secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Pada minggu ke-31, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan wanita hamil mungkin mulai mengalami kontraksi. Rahim yang kian hari kian membesar itu menyebabkan nyeri ulu hati dan sesak napas. Nah, wanita juga akan semakin merasa tidak nyaman berada di tempat tidur. Terkadang tendangan bayi sudah bisa mulai dirasakan di minggu ke-29 ini. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-paru itu akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya, gitu ya. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada minggu ke-36. Wanita hamil akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi memasuki minggu ke-37. Air ketuban wanita mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Jika ini terjadi, artinya wanita hamil akan segera melalui proses persalinan. Segera hubungi dokter, bidan, atau pihak rumah sakit yang menjadi rujukan dari setiap wanita hamil. Oke, itu tadi adalah tahapan atau fase kehamilan. Berikutnya tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat itu disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus. Nah, kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang sudah terinfeksi kepada anaknya akibat transfusi darah yang oleh orang yang terinfeksi kemudian ditularkan. Juga ada akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas
dan menggunakan jarum suntik untuk obat-obatan terlarang dan narkoba. Nah, oleh karena itu, kalian harus hindari gaya hidup seks bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Penyakit yang pertama itu namanya penyakit gonorrhoe atau GO. Penyakit gonorrhoe itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoe. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Penyakit yang kedua, spilis atau orang nyebutnya raja singa. Spilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit ketiga, perhatikan gambar. Penyakit herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Oke. Penyakit yang keempat itu namanya AIDS atau HIV. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immune Deficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu lebih dikenal dengan istilah AIDS. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun dalam waktu kurang lebih 5-7 tahun. Penderita nampaknya seperti orang sehat, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuhnya sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Yang berikutnya, keputihan. Keputihan itu yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vaginanya. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau, tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal-gatal di vaginanya. Penyakit ini bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Candida, bisa bakteri, bisa virus, bisa juga parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Berikutnya penyakit epididymis. Penyakit ini terjadi pada pria. Epididymis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Nah, salah satu penyebab terjadinya penyakit ini itu adalah karena adanya perilaku seks bebas. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Penyakit pada sistem reproduksi itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga,
akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Jadi ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Upaya yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat. Misalnya seperti jeans, itu harus dikurangi gitu ya. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan mengurangi resiko terjadinya infeksi jamur pada bagian organ reproduksi. Yang ketiga, itu mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena apabila terlalu panjang itu akan menjadi sarang kuman. Perempuan apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu akan menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Paham ya? Hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih di daerah kewanitaan itu akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik. Jadi dalam vagina itu ada bakteri baik, flora normal namanya, yang akan selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Jadi kalau bakteri itu hilang, maka jamur dengan mudah akan tumbuh di situ. Kemudian yang terakhir, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Faktor selanjutnya adalah perilaku seks bebas dan penggunaan narkoba. Walaupun ada juga yang disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit ataupun melalui proses kehamilan dan kelahiran. Jadi kamu harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat agar tidak terjebak pada seks bebas. Oke? Kamu juga dapat melakukan eksplorasi berbagai jenis penyakit pada sistem reproduksi serta penyebab dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. Nah, kegiatan itu bisa kamu lakukan dengan bertanya kepada guru IPA, ya, guru IPA kalian di sekolah, kemudian kunjungi seminar-seminar masalah kesehatan organ reproduksi remaja dan sebagainya. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan tugas seperti biasanya. Password seperti yang ada di video tadi, gunakan password itu. Selamat bekerja, semoga sukses.